Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Habibi, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Deteksi Kebakaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode prototype pada SDN 08 Joglo. Kebakaran di suatu bangunan, baik bangunan tempat tinggal, sekolah, maupun perkantoran, terkadang disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk kelainan manusia atau human error, hubungan pendek arus listrik. Setiap bangunan akan memiliki potensi terjadinya kebakaran apabila api sudah membesar. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, maka diperlukan sebuah alat yang dapat mendeteksi dini penyebab terjadinya kebakaran. Metode yang digunakan pada sistem deteksi kebakaran ini yaitu metode prototype. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan, pengidentifikasian sistem dari menentukan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sistem. Kemudian merancang sekaligus mengatur input dan output, dan kemudian melakukan pemrograman prototipe dan pemrograman aplikasi. Setelah melakukan pemrograman, maka dilakukan tahap pengujian terhadap sistem yang sudah diprogram. Setelah melewati semua tahapan yang ada, maka sistem deteksi kebakaran siap untuk digunakan. Berikut ini adalah rangkaian prototipe sistem deteksi kebakaran. Flame sensor dan sensor MP2 sebagai input yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api, asap, dan gas. LED, buzzer, dan water pump sebagai output dihubungkan dengan relay yang berfungsi sebagai saklar agar buzzer dan water pump dapat menyala dan otomatis sekaligus dapat dikendalikan pada aplikasi Android. Kemudian database Firebase sebagai penyimpanan data dari sensor yang dimana data akan ditampilkan pada aplikasi Android. Semua komponen dihubungkan dengan Adomsu untuk diproses agar dapat bekerja sesuai keinginan. Android berfungsi untuk memonitoring suatu keadaan ruangan secara real-time dan mengendalikan alat sistem deteksi kebakaran. Kelas diagram menggambarkan struktur yang ada dalam sistem yang dimodalkan berbagai komponen. Software yang digunakan untuk membuat sistem pendeteksi kebakaran ini yaitu Arduino IDE, Windows 11, Android Studio, Android, Firebase, Drawio, dan Mockflow. Hardware yang digunakan untuk membuat sistem deteksi kebakaran ini yaitu microcontroller Nodum USB 8266, sensor MP2, breadboard mini 400 titik, flame sensor, kabel jumper, kabel serial USB atau kabel USB, mini LED, mini buzzer, relay 1 channel, mini water pump, jack DC, adaptor 12 volt, laptop, dan smartphone. Pada gambar di samping ini merupakan flowchart pada alat sistem deteksi kebakaran. Penjelasan flowchart sistem alat pendeteksi kebakaran ini yang pertama yaitu inisialisasi sensor MP2, flame sensor, relay, koneksi internet, dan Firebase. Flame sensor dan sensor MP2 membaca keberadaan api, gas, atau asap. Apabila sensor mendeteksi keberadaan api, gas, atau asap, maka buzzer LED dan water pump menyala dan mengirimkan notifikasi. Kemudian mengirimkan data ke Firebase dan aplikasi mengambil data yang ada pada Firebase. Jika aplikasi mengirimkan perintah on pada buzzer atau water pump, maka buzzer atau water pump menyala dan mengirimkan data ke Firebase yang akan diterima oleh microcontroller. Jika aplikasi mengirimkan perintah off pada buzzer atau water pump, maka buzzer atau water pump mati dan mengirimkan data ke Firebase yang akan diterima oleh microcontroller. Hasil dari pembacaan flame sensor dan sensor MP2 dikirim ke aplikasi secara real-time. Pada pengujian sensor api ini dilakukan dengan melakukan pengukuran berdasarkan titik baca minimum hingga titik baca maksimum. Pada simulasi ini digunakan lilin sebagai objek. Flame sensor dapat mendeteksi keberadaan api dengan jarak 1 cm sampai jarak 150 cm dengan nilai data 1023 dan statusnya hidup. Jika lebih dari 150 cm, data sensornya berupa 0 dan statusnya mati. Lalu ini adalah tampilan
aplikasi saat film sensor mendeteksi keberadaan api. Lalu ini tampilan catatan kebakaran, kapan, jam, tanggal, sensor api mendeteksi adanya api. Pengujian sensor yang kedua digunakan untuk mendeteksi adanya asap atau gas. Saat menguji sensor yang kedua, hal ini dilakukan dengan melakukan pengukuran berdasarkan titik baca terkecil hingga jarak deteksi sensor yang kedua titik baca terbesar. Sensor yang kedua dapat mendeteksi asap mencapai jarak 1 hingga 4 cm dengan nilai data yang berbeda-beda dan statusnya hidup. Jika lebih dari 4 cm, nilai datanya adalah 440 dan statusnya mati. Lalu berikut ini adalah tampilan saat sensor MQ2 mendeteksi keberadaan asap. Lalu ini tampilan catatan kebakaran jika sensor MQ2 mendeteksi keberadaan adanya keberadaan asap. Kemudian pengujian sensor MQ2 terhadap gas. Media gas yang digunakan dalam simulasi ini yaitu gas butana yang ada pada pemantik api dan pengukuran dilakukan dengan meteran. Sensor MQ2 dapat mendeteksi keberadaan gas dengan jarak 1 cm sampai jarak 5 cm dengan nilai data yang berbeda-beda dan statusnya hidup. Lalu jika jaraknya lebih dari 5 cm, maka nilai datanya 497 dan statusnya mati. Lalu ini adalah tampilan aplikasi saat sensor MQ2 mendeteksi keberadaan gas. Lalu di sini adalah tampilan catatan kebakaran saat sensor MQ2 mendeteksi gas atau asap. Kesimpulannya itu dengan adanya sistem deteksi kebakaran, maka dapat mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Microcontroller berhasil mengirim data secara real-time ke smartphone dengan cara menghubungkan ODM-SUE dengan aplikasi Android melalui database Firebase. Petugas atau penanggung jawab ruangan tidak sulit lagi mendapatkan peringatan adanya kejadian penyebab terjadinya kebakaran dan dapat mencegah terjadinya bahaya potensi kebakaran ini. Petugas atau penanggung jawab ruangan sudah dapat mengawasi atau memantau kondisi suatu ruangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.